bangun saya melihat umi saya. Jenazahnya beneran lari sampai kakak saya, abang saya tuh yang kepengen ikut nganterin di dalam kubur itu sampai harus ambil sepeda motor buat ngejar jenazah. Dibawanya tuh sampai lari-lari. Yang bawa jenazahnya dia bilang, kita tuh sampai kayak keduluan terus kayak lagi dikejar-kejar gitu, subhanallah. Kayak enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Masya Allah. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, kematian yang indah itu ternyata memang beneran ada. Kematian yang indah itu ada, dan itu dekat dengan kehidupan kita. Sekurangnya dekat dengan kehidupan saya. Dan bukankah saya dekat dengan kehidupanmu? Maka kematian-kematian yang indah sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kita pun bisa menjadi salah satu dari yang meraihnya jika kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serius minta kematian dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang paling indah, dengan berbekal cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dengan cinta yang cukup untuk membuat kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita. Minta adik-adik, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau kamu mintanya di saat ajal datang menjemput, belum tentu sempat. Kamu juga perlu minta buat orang tua kamu kematian yang paling indah. Insya Allah Allah ijabah kok kalau kita minta. Allah kan zat yang maha baik, kalau kita minta dikasih. Allah zat yang maha dermawan, kalau kita minta dikasih. Maka biar gak nyesel nanti di saat malam nisfu Sya'ban yang serius, baca yasinnya yang serius, doanya yang serius, yasin yang ketiga, niat minta ke Allah SWT dikaruniai kematian dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan ya? Ustaznya dari sekarang amat minta husnul khotimah. Akan kita umur nggak tahu deh. Betul nggak? Betul. Nggak tahu kita nih sama umur. Bener-bener asli nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Nih di keluarga kita aja pasti ada orang-orang yang meninggal muda. Betul nggak? Di antara teman-teman kita aja ada yang meninggal pada muda-muda. Kamu kalau nggak percaya pergi dah ke rumah sakit. Yang masih kecil meninggal, yang bayi meninggal, umur belia meninggal 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, udah mau nikah kurang berapa hari meninggal, ada, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita perlu cuma minta sama Allah SWT, semoga apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan yang paling indah. Imannya indah, takwanya indah, gak bawa dosa, indah tuh kan? Ya, bawa cinta kepada Nabi Muhammad, bawa dicintai sama orang-orang soleh, para wali-wali sayang sama kita. Oh, udah indah banget tuh. Ninggalin disambut hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada kemuliaan kematian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada adik-adik saudaraku sekalian, sebelum masuk bulan Ramadan, sering-seringlah minta maaf biar masuk bulan Ramadan kamu gak punya dosa kepada sesama umat manusia. Yang masih pada punya orang tua yang serius, ya, minta maaf orang tuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan. Karena salah satu dari orang yang puasanya nggak diterima sama Allah adalah anak yang durhaka orang tua. Buat para istri sebelum masuk bulan suci Ramadan minta maaf yang serius sama suaminya. Atau adik-adik bisa bilangin mamahnya, "Ma, kata ustazah, Ma, sebelum bulan Ramadan minta maaf Ma, sama ayah, sama papa," misalnya gitu kan. Minta maaf sama abah gitu. Karena memang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya itu bulan Ramadan biar kata puasa, lapar, walaupun traweh panjang, susah diterimanya,
kalau dia tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya. Gitu ya. Termasuk juga ikhwan mutasariman. Arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ikhwan mutasariman. Ikhwan mutasariman adalah orang yang sedang bertikai, orang yang lagi musuhan, gak akuran. Itu adik-adik seribu sekalian, puasanya gak diterima sama Allah SWT. Jadi kamu lagi musuhan sama siapa nih, lagi bertengkar sama siapa gitu ya, lagi gak akuran sama siapa, itu periksa lagi. Sebelum masuk bulan suci Ramadan harus udah ada rasa saling maaf-maafkan agar Ramadan mulai yang diterima sama Allah. Makanya menurut saya tuh kayak mohon maaf lahir dan batin selain daripada hari Lebaran juga diperlukan sebelum Ramadan ini malahan. Mestinya tuh pantas-pantasnya selain daripada nanti Lebaran juga nggak apa-apa juga ya, mohon maaf lahir batin gitu kan. Permintaan maaf pada orang-orang seharusnya yang lebih penting justru sebelum puasa, karena terkait sama diterima atau tidaknya puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan semua orang yang pernah kita berbuat salah padanya memaafkan kita insya Allah, sehingga tidak ada halangan-halangan bagi kita untuk puasa kita diterima, ibadah kita diterima selama bulan Ramadan nanti. Mari jemput Ramadan yang akan segera kita jelang dengan hati yang suci, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang penuh dengan cinta insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bi Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair. تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن والصغائر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعادة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت وغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمتك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terutama pada Kak Ida, pada Ustaz Samira, dan pada semua teman-teman dari Abu Zahra. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah khilaf selama bersama-sama. Juga buat adik-adik semuanya, ya minta maaf lahir dan batin. Dan juga kalau adik-adik, ibu-ibu, teman-teman ada salah saya juga bisa saya maafin. Tenang, saya tidak akan mempermasalahkan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup dengan ya Rabbana tarofna dan doa akhir majelis ya Rabbana farajna tanah. Saya mohon pamit, tolong dikasih jalan dan gak usah salaman. Udah dari pagi saya keluarnya, ya.
Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tauba waghfir likulli hauba wansur lana al-awrati wa amin ar-ru'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله البر والتناهي حمدا كثيرا محبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.